Halo teman-teman, siapa di sini yang udah dengar kabar terbaru tentang partai politik di Indonesia, khususnya soal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP? Ya, meskipun mereka sering dibilang partai terkuat dan paling bersih, kenyataannya banyak kader mereka yang malah terjerat kasus korupsi. Nggak bisa dipungkiri banyak yang mulai meragukan integritas mereka. Korupsi secara umum adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, biasanya dengan cara yang merugikan pihak lain atau mengorbankan kepentingan publik. Di internal partai politik, korupsi bisa terjadi ketika anggota partai atau petinggi partai menyalahgunakan sumber daya partai, kekuasaan politik, atau akses mereka terhadap kebijakan demi kepentingan pribadi atau kelompoknya, yang mengabaikan etika dan aturan partai. Beberapa contoh korupsi di internal partai antara lain adalah penyalahgunaan dana partai, jual beli jabatan atau posisi strategis dalam partai, penggalangan dana yang melibatkan praktik ilegal atau gratifikasi, hingga pemanfaatan pengaruh partai untuk memperoleh proyek pemerintah. Praktik ini seringkali merusak reputasi partai dan mengikis kepercayaan publik terhadap partai tersebut. Korupsi di internal partai juga berpotensi melemahkan demokrasi, karena partai politik seharusnya menjadi salah satu pilar utama dalam membangun dan menjaga sistem yang bersih, transparan, serta melayani kepentingan publik. Dengan semakin cerdasnya masyarakat dalam menilai perilaku politisi kita, perlu bahas apa sih sebenarnya yang terjadi di balik label partai bersih itu. Dari politisi PDIP Juliari Batubara yang tersandung kasus bansos, sampai Harun Masiku yang masih buron. Deretan nama-nama ini bikin kita bertanya-tanya, apa PDIP masih layak mendapatkan kepercayaan kita? Di sini kita bakal ulas tuntas daftar politisi PDIP yang terjerat korupsi, dan bagaimana pandangan masyarakat yang kini semakin kritis. Siap-siap saja kita akan menggali lebih dalam tentang dinamika politik yang terjadi, dan harapan baru untuk masa depan Indonesia yang lebih bersih dan transparan. Yuk mari simak selengkapnya. Kalau kita lihat di berita-berita sering banget kita dengar tentang partai politik yang selalu bangga, bilang partainya paling bersih, paling pro-rakyat, paling kuat, ya pokoknya paling-paling. Salah satunya PDI Perjuangan alias PDIP, yang katanya punya reputasi kuat sebagai partai paling bersih dan paling dipercaya buat bawa perubahan positif di Indonesia. Bahkan survei yang dilakukan Puspol Indonesia, sempat menyebutkan kalau PDIP ini mendapat kepercayaan paling tinggi dari publik. Tapi yang bikin menarik dan agak ironis, di balik citra bersih itu ternyata banyak juga kader PDIP yang malah kepleset karena kasus korupsi. Survei dari Puspol Indonesia yang keluar pada tahun 2021 juga menyebut, PDIP, sebagai partai paling bersih dengan dukungan 22,3% jauh mengungguli partai lain. Nah, kalau kita lihat, publik seakan bingung juga sih, di satu sisi PDIP punya nama baik, tapi di sisi lain kader-kadernya malah sering banget kena kasus korupsi. Kita bisa bayangin gimana publik melihat ini, dengan perasaan campur aduk antara kecewa, heran, dan kadang ketawa miris. Sebenarnya kenapa sih partai yang katanya bersih malah punya banyak kader yang tersandung korupsi? Apakah ini cuma masalah oknum atau mungkin ada yang perlu dibenahi lebih dalam di tubuh partai itu sendiri? Nah, di sini kita akan coba bahas satu persatu beberapa tokoh PDIP yang pernah atau sedang bermasalah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Dari situ kita bisa dapat gambaran, kenapa hal ini terjadi dan yang lebih penting apa dampaknya buat kita semua. Berikut adalah manusia yang tinggi pendidikannya tapi buta mata hatinya, hingga merugikan negara. 1. Juliari Batubara. Menjadi sorotan di tengah pandemi, Juliari Batubara mantan Menteri Sosial yang bikin banyak orang syok, waktu dia terjerat kasus korupsi dana bantuan sosial, Bansos COVID-19. Kebayang gak sih dana yang seharusnya buat membantu masyarakat di masa pandemi, malah dikorupsi. Juliari ketangkap KPK pada Desember tahun 2020 dan resmi jadi tersangka. Waktu itu publik benar-benar kecewa dan marah banget, karena bansos adalah salah satu bantuan paling penting buat masyarakat yang lagi kesulitan. Bansos yang harusnya jadi penyelamat buat banyak orang di tengah masa susah, malah disalahgunakan.
Juliari yang seharusnya memastikan bantuan sampai ke tangan rakyat, malah memilih untuk mengambil keuntungan pribadi. Dampaknya tidak main-main, masyarakat terutama yang benar-benar butuh bantuan jadi merasa terabaikan dan kehilangan kepercayaan sama pemerintah. Juliari pun jadi contoh nyata, di mana kekuasaan bisa bikin orang lupa akan tanggung jawabnya. 2. Andreo Misanta pribadi. Andreo Misanta pribadi korupsi di lautan. Nama Andreo Misanta pribadi mungkin gak sepopuler Juliari, tapi kasus korupsinya cukup menarik perhatian, terutama buat mereka yang peduli sama kelestarian laut kita. Andreo adalah staf ahli di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terjerat kasus korupsi ekspor benih lobster. Pada pemilu 2019 dia sempat mencalonkan diri sebagai caleg dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tapi kemudian malah kena kasus suap. Meskipun awalnya dia sempat kabur, akhirnya dia menyerahkan diri ke KPK dan mengakui kesalahannya. Buat masyarakat yang hidupnya bergantung pada laut, kasus Andreo ini sangat mengecewakan. Bayangin saja laut yang harusnya jadi sumber daya berharga buat negara, malah jadi ladang korupsi. Padahal kalau dikelola dengan benar, sektor perikanan bisa membawa banyak manfaat buat nelayan lokal. Akhirnya kasus ini juga memperlihatkan bahwa korupsi bisa merambah ke berbagai sektor, tidak cuma infrastruktur atau pemerintahan, tapi juga sumber daya alam. 3. Ajay M. Priyatna korupsi rumah sakit. Di tengah pandemi, Ajay M. Priyatna wali kota Cimahi yang juga kader PDIP ditangkap karena kasus suap proyek rumah sakit. Lagi-lagi ini kasus yang bikin publik emosi, karena korupsi ini terjadi di sektor kesehatan yang lagi krusial banget selama pandemi. Waktu itu pada November tahun 2020 Ajay tertangkap KPK dan terbukti menerima suap terkait proyek pembangunan rumah sakit di Cimahi. Buat masyarakat Cimahi ini jadi tamparan keras, bukannya mendukung pembangunan fasilitas kesehatan di masa-masa sulit, Ajay malah sibuk nyari keuntungan sendiri. Proyek rumah sakit yang harusnya memperbaiki layanan kesehatan di daerah itu, malah terhambat karena kepentingan pribadi. Dari kasus ini kita bisa lihat gimana korupsi nggak cuma berdampak buat pihak yang terlibat, tapi juga buat masyarakat luas yang seharusnya bisa mendapat manfaat dari proyek tersebut. 4. Sri Hartini jual beli jabatan di Klaten. Sri Hartini mantan Bupati Klaten terkenal karena terjerat kasus suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten. Di antara daftar panjang kader PDIP yang korup, kasus ini termasuk yang paling bikin masyarakat mikir, kok bisa gitu ya? Bayangin saja jabatan yang seharusnya diberikan ke orang-orang kompeten, malah jadi barang dagangan. Sri Hartini pun akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 11 tahun. Praktik jual beli jabatan ini merusak banget moral birokrasi di Indonesia apalagi di daerah. Orang-orang yang punya potensi untuk mengabdi dan membangun daerah malah nggak punya kesempatan, karena kalah saing sama orang-orang yang bisa bayar. Kasus ini juga nunjukin gimana korupsi bisa menghancurkan sistem birokrasi dan mengurangi kualitas pelayanan publik di daerah. 5. Muhammad Samanhudi Anwar, suap proyek pendidikan. Muhammad Samanhudi Anwar mantan wali kota Blitar jadi nama berikutnya yang terseret kasus korupsi. Samanhudi terlibat dalam kasus suap proyek pembangunan sekolah yang lagi-lagi bikin publik kecewa berat. Sekolah yang seharusnya jadi tempat buat mendidik generasi muda, malah jadi ajang cari duit buat pejabat yang enggak bertanggung jawab. Kasus ini juga menunjukkan bagaimana korupsi bisa berdampak ke sektor pendidikan, sesuatu yang sangat penting buat masa depan generasi muda. Bayangin saja kalau uang yang harusnya dipakai buat bangun fasilitas pendidikan malah disalahgunakan, anak-anak di daerah nggak bakal punya akses ke pendidikan yang layak. 6. Harun Masiku, kasus yang mengguncang dunia politik. Nama Harun Masiku pasti sudah nggak asing lagi di telinga kita, terutama karena kasusnya yang bikin heboh di tahun 2020. Harun yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terlibat dalam kasus suap untuk meloloskan dirinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kasus ini menjadi sorotan, karena ada dugaan pengaruh dari pejabat tinggi di partai. Dia sempat melarikan diri saat KPK mencarinya, dan berita mengenai kepergian yang membuat publik bingung dan marah. Harun ini seharusnya jadi representasi masyarakat di DPR,
tapi justru dia lebih memilih untuk melakukan kecurangan demi kepentingan pribadi. Kasus ini bikin citra PDIP kembali tercoreng, karena masyarakat mulai mempertanyakan integritas partai, dan apakah mereka benar-benar serius untuk berjuang untuk rakyat atau hanya mencari keuntungan pribadi. 7. Damayanti Wisnuputranti, suap proyek infrastruktur. Damayanti Wisnuputranti, anggota DPR dari PDIP, terjerat kasus suap proyek infrastruktur. Dia ditangkap KPK karena diduga menerima suap dari pengusaha terkait proyek pembangunan jalan. Kejadian ini cukup memalukan, karena infrastruktur adalah salah satu sektor yang sangat diperhatikan oleh pemerintah saat ini. Harusnya anggota DPR bisa memastikan proyek tersebut berjalan dengan baik demi kepentingan masyarakat, tapi disinilah letak masalahnya, ketika uang dan kekuasaan berkolaborasi, yang rugi adalah masyarakat yang mengharapkan proyek yang berkualitas. Dampak dari kasus ini jelas terlihat di mana masyarakat jadi skeptis terhadap niat baik pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Karena ada saja yang berusaha memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi. 8. Idam Samawi, masalah di pengadaan bansos. Kasus lain yang cukup mencuri perhatian adalah Idam Samawi, seorang anggota DPRD dari PDIP yang terjerat kasus pengadaan bansos. Meskipun bukan sekelas menteri, kasusnya tetap mencolok, karena melibatkan dana bantuan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pengadaan bansos yang dikorupsi ini jelas menunjukkan bahwa masalah korupsi bukan hanya terjadi di level tinggi, tapi juga di level yang lebih rendah. Dampak dari kasus ini bukan hanya terhadap bidang sendiri, tetapi juga kepada masyarakat yang semestinya menerima bantuan. Ketika bantuan itu tidak sampai ke tangan yang tepat, orang-orang yang sudah berjuang di tengah kesulitan malah semakin terpuruk. Ini adalah contohnya nyata betapa seriusnya dampak korupsi di level lokal, di mana harapan masyarakat bisa dipermainkan oleh para politisi yang hanya mementingkan diri sendiri. Melihat kasus-kasus di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa korupsi yang melibatkan kader PDIP membawa dampak negatif yang sangat besar, baik untuk partai itu sendiri maupun untuk masyarakat luas. Meskipun PDIP mungkin masih menjadi partai dengan kepercayaan publik tertinggi, kehadiran kader-kader yang terlibat kasus korupsi menciptakan keraguan dan skeptisisme di kalangan masyarakat. Kepercayaan publik terhadap PDIP mulai menurun, masyarakat yang awalnya menganggap PDIP sebagai partai yang bisa diandalkan, kini mulai mempertanyakan integritas mereka. Ketika berita tentang korupsi muncul, banyak orang yang merasa bahwa para pemimpin mereka tidak lagi mencerminkan nilai-nilai yang mereka junjung. Ini adalah masalah besar, karena kepercayaan publik adalah fondasi bagi keberlangsungan partai politik manapun. Kader-kader yang terlibat dalam korupsi juga bisa mengganggu stabilitas internal partai. Ketika satu atau dua kader tersandung kasus, ini bisa menciptakan ketegangan di dalam partai. Apalagi jika ada persaingan di antara kader yang tidak terlibat dalam korupsi dan mereka yang terlibat, ini bisa menyebabkan perpecahan yang berbahaya dan membuat partai tidak solid dalam menghadapi tantangan politik. Dampak lain yang tidak kalah penting adalah implikasi bagi masyarakat. Ketika partai politik tidak bisa dipercaya, yang rugi adalah rakyat. Mereka menjadi skeptis terhadap semua kebijakan dan program yang dikeluarkan yang bisa menghambat kemajuan dan pembangunan yang seharusnya bisa didapatkan. Ini juga berpotensi membuat masyarakat apatis terhadap politik, yang berarti mereka tidak lagi mau terlibat dalam proses demokrasi. Melihat semua ini, kita perlu merenungkan beberapa hal. Korupsi bukan hanya masalah individu, tetapi mencerminkan sistem yang perlu diperbaiki. PDIP sebagai partai terbesar di Indonesia seharusnya bisa belajar dari kasus-kasus yang menimpa kader-kadernya. Mereka perlu memperkuat sistem pengawasan internal, dan memastikan bahwa kader-kader yang diusung adalah orang-orang yang tidak hanya memiliki kapabilitas, tetapi juga integritas yang tinggi. Satu hal yang pasti, harapan untuk perbaikan selalu ada. Masyarakat kini semakin cerdas dan kritis dalam menilai kinerja para pemimpin mereka. Ini adalah peluang bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk memperbaiki citra dan mengembalikan kepercayaan publik. Dengan memilih untuk bersikap transparan, akuntabel, dan benar-benar memperhatikan kepentingan rakyat, PDIP bisa membuktikan bahwa mereka memang partai yang pro-rakyat,
bukan sekadar slogan kosong. Dengan banyaknya kasus yang terungkap, ini adalah momen untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan semua partai politik lainnya untuk introspeksi diri, bagaimana mereka bisa berkontribusi lebih baik untuk bangsa ini, bagaimana mereka bisa memastikan bahwa ke depan korupsi tidak lagi menjadi hal yang biasa, tetapi sesuatu yang tidak bisa ditolerir. Semua ini menjadi pertanyaan penting yang harus dijawab, demi masa depan politik Indonesia yang lebih bersih dan transparan. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat Indonesia semakin cerdas dalam menilai tindakan dan kebijakan para politisi. Mereka tidak lagi mudah terpengaruh oleh janji-janji manis atau retorika politik yang tidak jelas. Dengan adanya akses informasi yang lebih luas, melalui media sosial dan platform digital lainnya, masyarakat bisa dengan cepat mengetahui apa yang terjadi di dunia politik, termasuk skandal-skandal yang melibatkan kader-kader partai. Dalam konteks ini, banyak kalangan masyarakat yang merasa sudah cukup dengan berbagai kasus korupsi yang menimpa kader-kader partai. Sebagian besar masyarakat merasa bahwa tindakan korupsi yang dilakukan oleh kader-kader PDIP mencerminkan sebuah sistem yang tidak lagi bisa dipercaya. Rasa kecewa ini semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda yang memiliki harapan besar akan masa depan Indonesia yang lebih baik. Mereka melihat bahwa partai yang seharusnya menjadi penggerak perubahan, justru terjebak dalam praktik-praktik korupsi yang merugikan rakyat. Jika PDIP ingin bertahan dan tetap relevan di tengah masyarakat yang semakin kritis, maka mereka harus mendengarkan suara rakyat. Masyarakat tidak hanya ingin mendengar janji-janji, tetapi juga tindakan nyata. Berapa langkah yang bisa diambil PDIP untuk memperbaiki citra dan membangun kembali kepercayaan publik, antara lain transparansi dan akuntabilitas. PDIP perlu menunjukkan bahwa mereka berkomitmen untuk melawan korupsi. Salah satu cara adalah dengan memperkuat sistem pengawasan internal dan memastikan bahwa semua kadernya mematuhi etika politik yang tinggi. Mendukung kebijakan pro-rakyat, masyarakat ingin melihat kebijakan yang benar-benar bermanfaat bagi mereka. PDIP perlu memfokuskan perhatian pada isu-isu yang relevan seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Menghadirkan pemimpin yang berintegritas, mengganti kader yang terlibat dalam kasus korupsi dengan pemimpin baru yang memiliki integritas dan rekam jejak yang baik dapat membantu memperbaiki citra partai di mata publik. Keinginan masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban dari PDIP dan partai politik lainnya, tidak hanya berdampak pada partai itu sendiri, tetapi juga terhadap sistem politik Indonesia secara keseluruhan. Ini menciptakan lingkungan di mana partai-partai politik harus lebih berhati-hati dalam bertindak dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil. Apabila PDIP tidak dapat memenuhi harapan masyarakat, maka potensi untuk munculnya partai-partai baru yang lebih bersih dan kredibel semakin terbuka. Masyarakat kini lebih berani untuk mengeksplorasi alternatif politik yang mungkin lebih sesuai dengan aspirasi dan nilai-nilai mereka. Melihat semua ini, kita bisa menyimpulkan bahwa situasi politik di Indonesia kini berada pada titik kritis. Masyarakat yang semakin cerdas dan skeptis terhadap praktik-praktik politik yang korup, menciptakan tantangan besar bagi partai-partai seperti PDIP. Jika mereka ingin bertahan, PDIP harus berani melakukan perubahan nyata dan mendengarkan suara rakyat. Hanya dengan cara ini, mereka dapat memperbaiki citra dan membangun kembali kepercayaan yang telah hilang. Masyarakat berhak mendapatkan pemimpin yang jujur dan bertanggung jawab, dan mereka akan terus menuntut perubahan sampai harapan tersebut terwujud. Dengan harapan dan keinginan yang kuat untuk perubahan, kita semua dapat berkontribusi untuk menciptakan masa depan politik Indonesia yang lebih bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Semoga dengan perbaikan di internal semua partai yang ada bisa membawa Indonesia menjadi lebih maju lagi. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, sampai jumpa dengan video dan kisah menarik lainnya.